Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, supaya kita bisa beraktivitas dengan lancar, terutama yaitu aktivitas belajar. Dan kalaupun mungkin ada teman kita yang saat ini sedang sakit, kita doakan semoga teman kita segera diberikan kesehatan. Dan anak-anak, sebelum kita mempelajari materi hari ini, seperti biasa kita harus mengawalinya dengan membaca doa. Oke? Dan doa yang kita baca yaitu doa sebelum belajar. Oke, kita siap ya berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan anak-anak, melanjutkan kebiasaan kita sebelum belajar, selain berdoa kita juga akan menyanyikan lagu nasional ya. Dan lagu nasional yang hari ini akan kita nyanyikan yaitu berjudul Satu Nusa Satu Bangsa ya. Kalau kemarin kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, kemudian dilanjutkan dengan Garuda Pancasila, dan hari ini kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Kalian siap? Oke, kalau siap, silakan nanti kita akan nyanyikan bersama-sama. Oke? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nana, tadi kalian sudah menyanyikan sebuah lagu nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa ya. Dan kira-kira kalian tahu tidak, lagu ini menceritakan tentang apa sih? Ya, jadi lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini menceritakan bahwa meskipun negara kita memiliki ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, tapi kita tetap satu ya, tetap satu, yaitu satu tanah air Indonesia. Dan kemudian satu bangsa, maksudnya bagaimana? Maksudnya meskipun kita memiliki bahasa-bahasa yang berbeda, tapi kita tetap memiliki satu bahasa pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia ya. Jadi itulah inti dari lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini. Jadi kita harus patrikan di dalam diri kita bahwa kita ini meskipun banyak berbeda-beda seperti adat istiadatnya, bahasanya ya, kemudian agamanya berbeda-beda, kita harus tetap menjadi satu ya. Kita tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling mencaci ya. Kita harus saling menghargai dengan adanya perbedaan tersebut, supaya kita hidup bahagia, hidup rukun ya. Dan anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran tematik tema 1, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dan kita saat ini masih ada di subtema 2, tapi kita sekarang sudah masuk di pembelajaran terakhir ya, yaitu pembelajaran ke-6. Jadi nanti setelah ini besoknya ya, pembelajaran berikutnya kita sudah masuk ke subtema 3. Nah,
sekarang kalian buka buku tematik yang ini ya. Kalian buka halaman 48 ya. Anak-anak lihat di sana ada tulisan hari ke-6. A. Kegiatan sebelum tidur. Kemudian B. Cara berdoa. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Dan yang C yang ada di halaman 49 tidak Bapak pelajari ya, karena ini adalah soal pengurangan. Tapi kita akan belajar mundur ke belakang satu lembar, yaitu yang ada di halaman 46. Di sana ada C. Menentukan hasil pengurangan ribuan dengan teknik tanpa meminjam dan meminjam. Jadi kita akan belajar pengurangan dengan cara teknik tanpa meminjam dan dengan teknik meminjam. Tapi pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai kegiatan sebelum tidur. Dan nanti kalian baca ada di situ materinya ya, tapi Bapak akan menjelaskan dengan cara Bapak ya. Tapi kalian tetap baca materi yang ada di halaman 48. Oke. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar ini. Dan nanti kalian buatkan sebuah cerita ya. Sebuah cerita dari kegiatan yang dilakukan oleh yang namanya Siti. Ini adalah kegiatan yang selalu dilakukan oleh Siti sebelum tidur. Mulai dari cuci tangan, cuci kaki, ya, kemudian menyikat gigi, kemudian memakai baju tidur, dan selanjutnya tidur. Jadi Bapak ingin kalian membuatkan cerita versi lebih lengkapnya menggunakan versi kalian. Dan sebelumnya Bapak akan memberikan contohnya, tapi jangan kalian tulis seperti contoh yang Bapak buat ya. Kalian buat menurut versi kalian sendiri. Nah, ini adalah contoh cerita yang sudah Bapak buat berdasarkan kegiatan Siti. Kita baca bersama-sama ya. Siti adalah anak yang selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Sebelum tidur, Siti mencuci tangan dan kaki. Setelah itu, Siti menyikat giginya supaya bersih. Siti memakai baju tidur. Saat tidur, Siti selalu tepat waktu dan tidak pernah tidur terlalu malam. Ini adalah cerita yang Bapak buat dari gambar kegiatan Siti. Dan nanti Bapak akan tugaskan kalian membuat cerita dari gambar kegiatan Siti ini menurut versi kalian ya. Jadi jangan menyalin dari punya Bapak, kalian harus bisa membuat cerita sendiri. Dan mungkin kalian bertanya-tanya, Pak, kenapa sih ada pelajaran untuk menceritakan sebuah gambar? Apa ada manfaatnya? Kira-kira ada tidak ya? Ada ya, ada manfaatnya. Salah satunya yaitu dapat meningkatkan imajinasi dan kreativitas kalian. Jadi saat kalian menulis maka imajinasi dan kreativitas kalian itu akan meningkat ya. Saat kalian menulis, kalian akan berpikir, akan berimajinasi, ini gambar tentang apa sih, kemudian bagaimana saya harus menceritakannya. Dan selanjutnya kalian dituntut untuk merangkai kata demi kata supaya menjadi kalimat yang baik, sehingga menjadi cerita yang menarik. Nah, di sini kalian dituntut untuk kreativitas ya. Itu manfaatnya. Kemudian yang kedua, dapat mengembangkan kepribadian kamu ya, kepribadian kalian. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya saat kalian membuat cerita, kalian akan menemukan tokoh yang baik dan tokoh yang jahat dari sebuah cerita. Contohnya dari cerita Siti ya yang tadi. Siti ini adalah tokoh yang baik karena mencontohkan sikap yang baik ya, yaitu dia melakukan kegiatan sebelum tidur mulai dari cuci kaki, cuci tangan ya, kemudian menyikat gigi ya, kemudian memakai baju tidur dan tidur selalu tepat waktu. Nah, ini adalah contoh yang baik yang harus kalian tiru. Jadi kalau kalian meniru kegiatan Siti ini, jadi kalian mengembangkan diri kalian. Kalian bisa menjadi lebih baik. Mungkin yang sebelumnya
tidak pernah menyikat gigi atau mencuci tangan, mencuci kaki. Tapi setelah kalian melihat cerita dari Siti ini, kalian berubah menjadi lebih baik ya. Terus gimana Pak kalau misalkan ceritanya tentang maling? Di situ ada gambar maling sedang merampok bank. Kira-kira kita perlu mencontohnya tidak? Ya jangan ya. Masa kalian mau jadi maling? Tidak boleh. Kita harus mencontoh dari tokoh yang baik ya, tokoh yang memberikan kita manfaat positif ya, itu maksudnya ya. Nah, dari gambar kegiatan Siti itu ada kegiatan yaitu mencuci kaki dan mencuci tangan. Kira-kira kenapa sih kita harus selalu mencuci kaki dan mencuci tangan sebelum tidur? Kira-kira kenapa ya? Supaya bersih ya. Jadi kita itu harus membiasakan mencuci tangan, kemudian mencuci kaki supaya bersih, agar nanti saat kalian naik ke tempat tidur atau di kasur, kasurnya tidak kotor ya. Kemudian di situ juga Siti melakukan kegiatan yaitu menyikat gigi. Kira-kira kenapa juga ya kita harus selalu menyikat gigi sebelum tidur? Kenapa? Jawabannya sama ya, supaya bersih dan supaya kuman yang ada di gigi kita mati ya. Jadi nih anak-anak, saat kalian tidur, maka kuman-kuman yang ada di gigi kalian itu kalau tidak disikat, dia akan berkembang biak. Kalian ingat tidak pelajaran subtema 1, berkembang biak itu apa ya? Bertambah banyak ya. Jadi kalau kalian tidak sikat giginya, kuman yang ada di gigi ini akan bertambah banyak. Nah, kalau bertambah banyak, kira-kira ini baik untuk kesehatan gigi kita tidak? Tidak baik ya. Makanya harus kita sikat. Kalau gigi kita sudah tidak baik, maka gigi kita bisa timbul kropos ya, kemudian bolong, kemudian gampang patah dan lain-lain. Kira-kira anak-anak semua, anak-anak kelas Bapak ya, kelas 3A, rajin menyikat gigi tidak? Bapak yakin semuanya rajin. Kalau yang belum rajin, mulai hari ini kalian harus rajin menyikat gigi. Oke? Sekarang coba kalian lihat gambar yang ada di sini ya, di layar. Nah, anak-anak, ini adalah contoh gigi yang tidak terawat ya. Sepertinya anak ini jarang menyikat gigi, sehingga coba kalian lihat giginya ada yang bolong ya, ada yang kropos, ada yang patah. Nah, kalian suka tidak kalau punya gigi seperti ini? Tidak suka. Bapak juga tidak suka. Kenapa? Karena giginya tidak sehat ya. Sekarang bandingkan dengan gambar yang kedua. Nah, ini adalah gambar gigi yang sehat ya. Bisa kalian lihat giginya putih, bersih, rapi ya. Ini adalah anak yang rajin menyikat gigi. Kalau Bapak suruh milih, kalian lebih suka gigi yang rusak atau gigi yang bagus seperti ini? Yang bagus seperti ini ya. Kalau kalian mau giginya seperti ini, maka harus rajin menyikat gigi. Oke? Coba sekarang kalian pergi ke kaca, kemudian lihat giginya. Kira-kira bagus atau tidak ya. Kalau merasa giginya jelek, dari sekarang tolong jaga kesehatan giginya. Oke? Mandi pagi, sikat gigi. Kemudian siang ya, biasanya ada sekolah agama, biasanya juga mandi ya, kalian sikat gigi juga. Kemudian sore pasti mandi, kalian sikat gigi. Dan sebelum tidur ini juga penting ya, kalian juga harus menyikat gigi. Nah, di sini ada bacaan ya. Kita baca bersama-sama. Setiap hari kita melakukan kegiatan, tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat. Salah satu cara tubuh kita beristirahat adalah tidur ya. Jadi anak-anak, setiap hari kalian pasti melakukan kegiatan. Kegiatannya macam-macam. Ada yang mungkin main sepedaan
ya. Kemudian ada yang bermain bola nih laki-laki. Kemudian ada yang bermain lari-larian, lompat-lompatan. Kemudian yang perempuan ada yang bermain lompat tali, main boneka-bonekaan, dan lain-lain. Nah, anak-anak, kegiatan-kegiatan itu pasti akan membuat tubuh kita lelah, membuat tubuh kita capek. Dan untuk menghilangkan rasa lelah, rasa capek itu, kita harus istirahat. Dan salah satu istirahat yang bisa kita lakukan yaitu tidur, ya. Dan anak-anak, tidur ini ya, tidur yang baik, yang ideal itu minimal 8 jam dalam satu hari, ya. Jadi tidak boleh kurang dari 8 jam. Ini adalah hasil dari riset dokter bahwa manusia itu butuh tidur minimal 8 jam dalam sehari. Jadi kalian tidak boleh tidur larut malam supaya tidak kurang tidurnya, ya. Dan supaya kalian bangunnya pagi. Kalau Bapak biasanya tidurnya jam 9. Jam 9 malam itu Bapak sudah tidur dan bangun jam 5 pagi. Ya, jam 5 pagi bangun langsung sholat subuh. Jadi Bapak tidurnya jam berapa jam ya? Nah, coba kita hitung ya. Bapak tidur jam 9, berarti kita hitung langsung ke jam 10. 9, 9, 10, 11, 12. Kemudian jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Pas 8 jam, ya. Ini yang ideal buat tubuh kita agar tubuh kita dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik, ya. Jadi tolong buat kalian yang tidurnya suka larut malam, rubah pola tidurnya. Oke? Minimal tidur jam 9 kalian harus sudah tidur, ya. Apalagi yang suka main game. Tolong kalau sudah jam 9 matikan HP-nya, tidur. Ya. Oke, kita baca yang bawahnya. Saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Tidur juga tidak boleh terlalu lama karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat. Nah, di sini dikatakan bahwa manusia itu mengalami pertumbuhan saat tidur. Masa sih? Iya, karena di dalam dunia medis itu sudah disebutkan bahwa saat kita tidur, maka ada yang disebut dengan hormon pertumbuhan. Nah, hormon pertumbuhan ini akan meningkat saat kita tidur, terutama untuk seusia kalian. Ini sangat penting, ya. Dan hormon pertumbuhan ini dapat memperbaiki struktur protein yang ada di dalam tubuh kita. Ya, protein ini dari mana? Dari makanan yang kita makan. Nah, kalau struktur protein kita baik, maka sangat baik juga untuk pertumbuhan tubuh kita, ya. Makanya kalian boleh tidur tapi yang cukup. Dan selain itu, tidur juga bisa meningkatkan kecerdasan. Masa sih Pak tidur bisa membuat orang cerdas? Iya. Tapi jangan disalahartikan. Jangan katanya tidur bisa membuat cerdas, kalian tidur terus. Itu tidak boleh. Maksudnya, kalau kalian tidurnya cukup, ya, kalian saat besoknya kan bangun, ya. Kalau kalian bangun, kalian tidak ada rasa ngantuk karena tidurnya cukup. Dan besoknya juga kalian sekolah. Nah, saat sekolah, saat melakukan kegiatan pembelajaran, kalian akan diberikan ilmu oleh guru kalian. Kalau kalian tidurnya cukup, kalian pasti bisa fokus untuk mempelajari ilmu yang disampaikan sehingga bisa masuk ke otak kalian. Tapi kalau tidurnya kurang, paginya sekolah, kira-kira bisa fokus tidak nanti belajarnya? Tidak, ya. Kalian akan ngantuk bawaannya, ya. Ngantuk terus mau belajar, nggak semangat karena kalian kurang tidur. Sehingga ilmu yang disampaikan oleh guru kalian tidak bisa masuk ke otak kalian karena kalian memikirkannya ngantuk. Ya, makanya tolong ya, jaga pola tidur kalian supaya kalian bisa beraktivitas dengan baik ya besoknya, terutama ya tidur malam ya, ini yang harus kalian perhatikan
ya. Dan selain itu anak-anak, kalian juga tidak boleh tidur terlalu banyak. Minimal 8 jam saja itu sudah cukup ya. Ada maksimalnya. Maksimal boleh ditambah 1 jam lagi, misalkan tidur siang boleh. Tapi jangan terlalu banyak tidur, karena ini juga tidak baik buat kesehatan. Ya, oke. Dan selanjutnya kita lihat tulisan yang terakhir, yaitu ada hal-hal yang dilakukan sebelum tidur, yaitu mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa. Ya, kalau mencuci kaki dan menggosok gigi tadi sudah Bapak sampaikan, dan yang ini yaitu berdoa. Ini juga tidak kalah pentingnya. Kalian kalau mau tidur harus berdoa dulu ya. Berdoanya yaitu doa sebelum tidur. Hafal tidak? Apa yakin semuanya hafal? Coba kita bacakan bersama-sama ya. Doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, itu adalah doa sebelum tidur. Jadi biasakan sebelum tidur membaca doa. Dan besoknya pagi hari saat kalian bangun tidur, kalian juga harus membaca doa. Doanya yaitu doa setelah bangun tidur. Sudah hafal belum? Kalau belum, dihafal ya. Yang sudah hafal, ayo kita bacakan bersama-sama doa setelah bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu adalah doa setelah bangun tidur. Dan anak-anak, berbicara mengenai berdoa ini, setiap agama memiliki cara berdoa yang berbeda. Cara berdoanya bagaimana sih, Pak? Anak-anak lihat ya di gambar. Nah, di gambar ini nanti Bapak akan tunjukkan. Anak-anak lihat ya, di situ ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, itu adalah cara berdoa setiap agama. Di negara kita ini, negara Indonesia, ada 6 agama yang diakui pemerintah. Yaitu ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, 6 agama ini agama yang diakui oleh pemerintah atau oleh negara Indonesia. Selain 6 ini tidak diakui. Dan dari 6 agama ini memiliki cara berdoa yang berbeda. Anak-anak bisa lihat ya di gambar. Yang pertama yaitu cara berdoa orang Islam. Coba anak-anak perhatikan cara berdoanya bagaimana ya. Cara berdoanya seperti ini ya. Ini adalah cara berdoa orang Islam. Tangan kita diangkat di atas, yang artinya kita memohon, meminta. Kalau kalian meminta berarti tangannya harus seperti ini. Kalian kalau minta uang sama orang tua tangannya begini apa begini? Begini kan? Kalau kalian minta uang tangannya kayak gini, yang ada tidak dikasih. Makanya kalau kalian meminta tangannya harus seperti ini. Begitu juga dengan berdoa ya. Kemudian gambar yang kedua. Yang kedua itu adalah gambar berdoa orang Kristen. Ya. Kemudian yang ketiga juga itu Katolik ya. Yang ketiga itu Katolik. Dan orang Kristen, orang Katolik ini cara berdoanya hampir sama. Ya, begini ya. Kalian bisa praktekkan ya seperti ini. Ya. Ini adalah cara berdoa orang Kristen dan orang Katolik. Ya. Kemudian kita lihat di gambar yang keempat. Coba anak-anak lihat di gambar keempat. Itu adalah cara berdoa orang Hindu. Cara berdoanya bagaimana sih? Coba kalian praktekkan. Ya, tangannya seperti ini. Kemudian simpan di depan dahi ya. Ya, itu adalah cara berdoa orang Hindu. Kemudian yang kelima, cara berdoa orang Buddha. Cara berdoanya sama ya, tangannya disatukan kemudian disimpan di depan dadanya. Ini adalah cara berdoa orang Buddha. Dan yang terakhir yaitu cara berdoa orang Konghucu ya. Orang Konghucu berbeda sendiri, dia menggunakan media atau alat. Biasanya seperti dupa itu ya, dinyalakan kemudian setelah dinyalakan dia berdoa ya. Bapak belum begitu tahu cara berdoa orang Konghucu ini, tapi di gambar itu sudah terlihat jelas ya, dia menggunakan media atau alat. Nah, anak-anak,
dari gambar tersebut sudah jelas ya bahwa cara berdoa tiap agama ini berbeda. Tapi meskipun cara berdoanya berbeda, kita tidak boleh menghina, ya, tidak boleh membanding-bandingkan, dan kita juga tidak boleh merasa cara berdoanya paling benar. Misalkan kalian punya teman kalian agamanya Kristen, dan kalian melihat teman kalian sedang berdoa, kalian tidak boleh menghina, ya, tidak boleh menghina. Hei, cara doanya itu salah. Yang benar tuh seperti ini. Nah, itu tidak boleh ya. Orang Kristen ya biarkan dia cara berdoanya seperti ini. Ya sudah, itu keyakinan mereka. Bahkan di agama kita sudah dijelaskan, agamaku, agamaku, agamamu, ya agamamu. Yang penting kita saling menghargai. Ya, kadang Bapak merasa sedih kalau ada orang ribut-ribut meributkan keyakinan agama. Ya, kita tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Karena ini adalah bertentangan dengan undang-undang dan filosof dari Pancasila. Negara kita bukan negara syariah, tapi negara kita adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi kita tidak boleh memaksakan, apalagi menghina, apalagi ribut dengan agama lain. Ya, kita harus saling menghargai supaya kita hidup rukun. Kalau kita hidup rukun, pasti kita hidup bahagia. Apalagi kita manusia itu makhluk yang saling membutuhkan. Ya, kita pasti membutuhkan orang lain. Kita tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Oke, jadi tolong ya kalian saling menghargai kepada siapapun, maupun itu agamanya Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Kalian tidak boleh menghina ya. Kita harus tetap hidup rukun dengan orang yang berbeda agama sekalipun. Nah, untuk materi kegiatan sebelum tidur dan cara berdoa tiap agama sudah kita pelajari ya. Dan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara melakukan pengurangan dengan tanpa meminjam dan dengan teknik meminjam. Untuk video yang ini Bapak buat terpisah ya, supaya kalian bisa konsentrasi untuk melihat video hitungannya.